welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette dan hari ini kita akan membahas film yang benar-benar seru banget, dimana ada seorang pria yang bisa merubah benda apapun menjadi pacarnya. So, kalau kalian penasaran banget, langsung aja kita mulai ke pembahasannya dari pertama. Jadi film ini berjudul You Are Not Alone. Jadi awal-awal itu ada seorang cowok bernama Si Wei yang dia itu jomblo banget seumur hidup. Dia merasa hidupnya benar-benar bosen banget. 陆子伟先生，雅山大学11级毕业，电气工程系，从小到大都没有谈过恋爱。 Karena selain gak punya pacar, dia juga gak punya teman dan keluarga. Pas umurnya mau ke 28, Si Wei dipecat karena hidupnya itu terlalu sedih. Kan alasan bosnya memecat dia karena hidupnya dia itu bisa mempengaruhi teman-temannya, jadinya nanti sedih juga dan gak produktif dalam bekerja. Bahkan perampok aja pada kasihan lihat Si Wei yang gak bisa minta uang tebusan karena gak punya siapa-siapa. Tiba-tiba abis dirampok, Si Wei itu sial banget. Udah gak punya pekerjaan, terus dirampok, terus dia juga jatuh kepleset kulit pisang yang membuat dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba ada cewek cantik mengaku menjadi pacarnya datang ke rumah sakit untuk tanda tangan semua keperluan Si Wei di rumah sakit tersebut. Dan cewek itu pun ngikutin Si Wei. Dia bilang kalau dia itu sebenarnya adalah agensi asuransi yang mana dikasih orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tuanya sudah menyiapkan kalau Si Wei sampai 28 tahun gak punya pacar, maka asuransi itu akan memberikan pacar untuk Si Wei. Nah, cewek ini, agen asuransi ya, bernama Angel. Bahkan dia itu akhirnya kasih Si Wei cincin ajaib yang katanya bisa merubah benda apapun menjadi pacarnya. Awalnya Si Wei nggak percaya, tapi lama-lama Si Wei itu penasaran. Tiba-tiba dia nggak sengaja dong menjatuhkan sabun pas lagi dia mandi. Sabunnya malah berubah menjadi wanita bernama Sophie yang suka banget bersih-bersih. Nah, Sophie ini tuh rada berisi gitu guys. Tapi Sophie itu memang suka banget bantuin Si Wei bersih-bersih. Tapi lama-kelamaan hal itu membuat Si Wei takut dan gak nyaman karena Sophie itu terlalu gila kebersihan. Si Wei bilang ke Angel kalau dia mau pacar yang lebih kurus. Tapi Angel malah mikir Si Wei itu gak bersyukur. Akhirnya Si Wei mencoba menerima Sophie. Tapi pas orang-orang mulai ngatain, ceweknya Si Wei kok gendut banget sih? Tiba-tiba Sophie itu berubah menjadi kurus dan cantik banget. Itu pun membuat semua orang kaget termasuk Si Wei. Katanya Sophie itu sebenarnya bisa kurus karena dia kehilangan berat badan saat dia itu mandi. Karena kebanyakan mandi dia jadi kurus. Nah, Si Wei pun jadi suka banget dong sama Sophie. Tapi lama-kelamaan Sophie itu terlalu pengen mandiin Si Wei terus. Padahal Si Wei itu pengen banget mandi sendiri pakai sabun lain. Tapi Sophie yang melihat Si Wei mau mandi pakai sabun lain dan membeli sabun lain langsung merasa diselingkuhin dan kabur. Pas di luar si Sophie lagi kabur, tiba-tiba hujan turun sehingga Sophie yang sebenarnya merupakan sebuah sabun pun hilang kena hujan tersebut, membuat Si Wei jadi patah hati banget. Akhirnya Si Wei mulai ganti pacar lagi jadi ikan emasnya dia. Tapi cewek ini tuh ternyata cantik banget. Namun ada kekurangannya, di mana cewek itu bisa kehilangan ingatan dalam waktu beberapa detik aja. Bahkan si cewek ini tangannya harus digambar sama Si Wei untuk mengingatkan ceweknya kalau Si Wei itu adalah miliknya. Tapi lama-lama Si Wei itu capek banget karena cewek ini tuh lupa terus. Akhirnya cewek ini dibalikin lagi jadi ikan sama Si Wei. Sekarang Si Wei mikir mau cewek lagi yang lebih bold dan gak terlalu soft. Akhirnya dia bikinlah cewek dia dari pisau. Cewek itu bener-bener berandal banget kayak preman, sampai preman asli aja takut sama cewek tersebut. Yang membuat Si Wei aja merasa terintimidasi sama cewek ini. Akhirnya dia pun mengembalikan cewek ini jadi pisau lagi. Di sini Angel yang merupakan agen asuransi yang tadi itu mulai stres banget sama tingkah dari Si Wei ini. Karena dia itu kayak picky banget, pemilih banget untuk memilih cewek-cewek yang dia mau. Sampai tiba-tiba
Si Wei itu menceritakan kalau dia itu sebenarnya udah banyak banget mencoba banyak barang dijadikan sebagai pacarnya. Tapi yang terakhir bikin si Wei bener-bener takut banget. Jadi karena dia membutuhkan cewek yang pintar, dia merubah handphone atau smartphone menjadi pacarnya. Awalnya sih dia senang-senang aja ya, karena handphone tersebut bisa semuanya membaca pikiran dia, bahkan bisa melakukan apapun yang dia mau karena HP tersebut sangat cerdas. Tapi ternyata HP ini adalah jelmaan iblis guys. HP ini tuh dendam banget sama si Wei karena dia itu merasa si Wei itu selalu memperlakukan dia semena-mena. Seperti si Wei itu selalu memakai handphone sampai baterainya habis, taruh handphone di toilet berjam-jam, jatuhin HP dan basahin HP. Makanya HP ini benar-benar mau balas dendam ke si Wei dan ngajak barang-barang elektronik lainnya seperti speaker, vakum dan lain-lain, semuanya itu untuk balas dendam sama si Wei karena telah memperlakukan benda-benda dengan tidak baik. Akhirnya mereka yang bahkan menahan si Wei untuk melakukan apapun yang benda-benda ini mau. Di sisi lain, Angel bingung sama si Wei, kok si Wei nggak muncul-muncul ya? Terus Angel berpikir kalau ada yang aneh sama si Wei. Sedangkan di rumah si Wei benar aja lagi diatur sama handphone dan benda-benda elektronik lainnya. Akhirnya Angel pun yang udah nyamperin si Wei langsung menolong si Wei dari benda-benda tersebut. Tapi untungnya Angel berhasil mengalahkan handphone tersebut dengan cincinnya dia. Ternyata selama ini Angel itu memakai cincin yang sama seperti cincin yang dipakai si Wei yang bisa membuat benda menjadi manusia. Untungnya karena pertolongan dari Angel, Angel memenangkan pertarungan antara Angel dan juga handphone tersebut. Setelah si Wei selamat, akhirnya di situ mereka sadar kalau mereka berdua itu sama-sama kesepian. Makanya mereka akhirnya memerlukan cincin tersebut untuk membuat benda menjadi pacar mereka. Akhirnya si Wei pun yang menyadari hal tersebut ngajakin Angel untuk jadi pacarnya saja. Angel pun menyetujuinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi pacar gitu guys. Daripada mereka harus merubah benda menjadi pacar, akhirnya tidak ada yang mereka suka. Akhirnya mereka memutuskan kayaknya mereka bisa untuk satu sama lain. So, kalau kalian mempunyai kekuatan tersebut, apakah kalian akan memakai kekuatan tersebut untuk mengubah benda menjadi pacar kalian? Kalau iya, kalian kira-kira akan merubah benda apa? So, kalau kalian ingin aku bahas film lain lagi, boleh kalian komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin buat kalian semua. Sebelumnya, terima kasih kalian dan nonton video ini sampai habis. Aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.